time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing, the music seemed to come from afar. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child, not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark, Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder place. A new and glorious morning fall on your knees. Oh, hear the angel voice say,
Christ was born, led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on me, oh hear the angel voice sing, oh night divine, oh night when Christ was born. Fall on me, oh hear the angel voice say, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. And sing. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open.
wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some fägelboden. Oh, bring us some fägelboden. Oh, bring us some fägelboden. So bring it right here. Oh, bring us some fägelboden. Oh, bring us some fägelboden. Oh, bring us some fägelboden. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some up here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. You said a merry little Christmas. Let your arms be light. From now on, our trouble will be out of sight. You said a merry little Christmas. Will you take it?
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas GPIB Jemaat Bahtera Iman mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu Advent keempat. Dalam ibadah Minggu Advent keempat ini, kita juga akan memperingati Hari Ibu Nasional ke-93 yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Daniel J.C. Lumentut. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah. Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah. Namun sesungguhnya mereka adalah perempuan yang hebat, yang hadir memberi rasa nyaman, penopang di saat lemah, pejuang hebat di tengah keluarga, penolong bagi pria, rekan sekerja, sahabat dalam berbagai suka dan duka, bahkan pantang menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih untuk kehadiranmu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih telah memberikanku seorang malaikat yang kusebut ibu. Perempuan hebat yang memberikan aku segalanya. Cintanya, jiwanya, waktunya, bahkan hidupnya untukku. Kami mencintaimu, Ibu. Tidak terasa 93 tahun sudah perempuan Indonesia terus berjuang menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan yang kuat dan sosok seorang ibu yang penuh kelembutan serta memiliki cinta yang mendalam bagi tanah air Indonesia. Sebagai perempuan Kristiani, kami belajar dari Maria Saudara Marta untuk menjadi sosok perempuan yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dari Abigail istri Nabal, kami belajar menjadi seorang perempuan yang bijaksana dalam memiliki kepekaan dan intuisi untuk melindungi pasangan, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar dari bahaya. Dan dari Rut kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan, kuat, terus berjuang, dan pantang menyerah. Diciptakan Tuhan, baiklah ada
Tuhan memberkati tiap usahanya. Istri yang setia bagai kembang mekar, harumnya mendebar, indahlah warnanya. Bagai pohon anggur berbuah yang lebat, bawa sukacita di dalam rumahnya. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15 yang merupakan nas pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terimalah salam rasuli, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Dan melimpah atasmu juga.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas sukacita di ibadah Minggu Advent keempat yang kami laksanakan pada saat ini. Kami juga mensyukuri 93 tahun Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Kiranya rahmat dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kaum perempuan. Mereka boleh menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, persekutuan, juga bangsa dan negara. Allah Bapa Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengakui akan salah dan dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, kembali pada pagi hari ini, ketika kami selaku jemaat-Mu memasuki Minggu Advent yang keempat. Kembali kami dihimpunkan bersama dalam satu persekutuan yang indah. Bapa di dalam sorga, kami sungguh merindukan akan kebenaran firman-Mu, menyapa hidup dan kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, berfirmanlah kepada kami sekalian anak-anak-Mu, karena kami anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, baik secara luring maupun daring, kami telah siap untuk mendengarkan akan berita firman Tuhan. Dan kiranya lewat tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kami bersama dapat mengerti dan memahami akan kehendak firman-Mu, dan kami dapat melakukannya.
dalam hidup beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita belajar, berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Tidak terasa hari ini kita telah memasuki minggu keempat masa Advent. Dan kalau Tuhan menghendaki, di dalam 5 hari ke depan, kita akan merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu pertama Advent, ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang berwarna ungu tua yang memiliki arti sebagai harapan, penantian kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Lalu minggu kedua Advent dinyalakan lilin ungu muda yang memiliki arti sebagai kesetiaan dan kasih. Minggu ketiga Advent dinyalakan lilin yang berwarna pink, mengingatkan tentang sukacita. Sebagai orang percaya, kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dan pada hari ini, saudara, minggu keempat Advent, dinyalakan lilin berwarna merah muda yang memiliki arti khusus, yaitu perdamaian.
Lilin keempat disebut juga sebagai lilin damai atau lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kehadiran Juru Selamat ke dalam dunia membawa damai sejahtera bagi manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah. Saudara, minggu-minggu Adventus kita telah menjalani bersama. Minggu yang pertama pada minggu Adventus adalah minggu sebagai minggu pengharapan. Lalu kesetiaan dan kasih dan sukacita serta hidup dalam perdamaian. Oleh karena itu saudara, hidup damai bersama dengan keluarga dan dalam kehidupan persekutuan jemaat senantiasa kita nyatakan dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam memasuki minggu Advent yang keempat ini, saat ini kita juga memperingati Hari Ibu Nasional yang ke-93 yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Sejenak marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara, kehidupan umat Israel pada zaman Nabi Yesaya, tingkah laku dan perbuatan mereka di hadapan Tuhan sangat mendukacitakan akan hati Tuhan. Mengapa demikian saudara? Kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama dari kitab Yesaya ini, disebutkan dengan sangat jelas bagaimana perbuatan umat Israel di hadapan Tuhan. Mereka cenderung senantiasa hidup di dalam dosa, hidup yang membelakangi Tuhan. Mereka kerap melakukan berbagai tindakan ketidakadilan. Yesaya 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Selain itu juga mereka sebagai umat Tuhan, mereka melakukan ibadah yang palsu. Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saking jahatnya bangsa Israel ini saudara, karena mereka hidup berkanjang di dalam dosa, mereka digambarkan lebih buruk lagi dari hewan. Hal yang sangat tragis. Kita melihat bagaimana kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Di dalam Yesaya 1 ayat 3 dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, saudara, Nabi Yesaya memberitakan penghukuman kepada mereka yang hidup di dalam dosa. Dan apabila bangsa itu tidak bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, maka mereka akan mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Ini sebuah peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan pada saat itu. Namun di sisi lain saudara, Allah yang penuh kasih itu, Ia tidak membiarkan umatnya itu hidup di dalam dosa. Allah membimbing umat yang tidak setia itu dan menjanjikan sesuatu yang baik di masa depan, asalkan mereka mau hidup sungguh-sungguh
dalam kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Tuhan, dan mereka hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Ayat yang kelima, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir Allah sendiri yang akan mendirikan bait Allah. Bait Allah akan menjadi pusat pengajaran yang benar, dan umat yang beribadah akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melaksanakan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran yang tegak berdiri akan berdampak hadirnya kedamaian itu yang ditandai tidak lagi adanya perang. Itulah sesungguhnya di rumah Tuhan. Rumah Tuhan atau bait Allah itu sebagai simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya. Dan kalau kita perhatikan perikop bacaan kita ini saudara, secara garis besar, hal ini merupakan nubuat tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai. Digambarkan bagaimana banyak bangsa akan datang ke sana untuk beribadah dan belajar firman Tuhan. Dengan kehadiran Allah yang membawa keadilan, kebenaran, dan damai itu, maka umat Israel akan berjalan di dalam terang Tuhan, dan mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Hidup dalam terang Tuhan. Hal itu berarti bahwa setiap umat diajak untuk sungguh-sungguh hidup berjalan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kehidupan mereka hidup yang terarah hanya kepada Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, agar dalam menjalani kehidupan ini kita menjalaninya dengan hidup yang benar. Dan ketika kita hidup berjalan di dalam terang Tuhan, maka kehidupan kita sebagai umat yang percaya akan senantiasa hidup menghadirkan damai sejahtera itu dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Hidup di dalam terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Berjalan di dalam terang Tuhan. Hal itu juga menunjukkan bahwa kita hidup di dalam keteladanan hidup yang baik dan benar. Saudara, sebagaimana yang menjadi doa kita hari ini, dalam rangka peringatan Hari Ibu Nasional yang ke-93 tahun, kita berdoa kiranya rahmat dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap kaum perempuan, sehingga mereka boleh menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, persekutuan, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan tema renungan kita pada hari Minggu ini saudara, yaitu jadilah teladan dalam hidupmu. Berbicara tentang keteladanan itu bukan masalah pilihan, tetapi keteladanan hidup itu adalah masalah panggilan setiap orang yang percaya. Dan kalau kita memperhatikan di dalam nats pembimbing kita pada hari ini saudara, dikatakan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus telah menyatakan
dan menunjukkan keteladanan hidup yang baik, hidup yang rendah hati, hidup yang berbela rasa dengan semua orang, hidup dalam kerendahan hati, dan hidup yang mau melayani. Itulah keteladanan yang ditunjukkan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Karena itu sekali lagi, problema keteladanan adalah masalah panggilan, bukan pilihan. Panggilan hidup saudara dan saya senantiasa menyatakan keteladanan itu. Saudara, ada seorang bijak yang mengatakan dan berbicara tentang keteladanan. Dia mengatakan bahwa sebuah teladan hidup yang baik adalah khotbah yang terbaik yang dapat disampaikan kepada semua orang. Melalui teladan hidup itulah orang bisa melihat dengan nyata bagaimana teladan hidup anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar sebuah teori, bukan hanya sekedar suatu pemahaman teologi, melainkan nyata dalam kehidupan pribadi demi pribadi. Bunga mawar tidak perlu berkhotbah, ia hanya menebarkan wewangiannya. Aroma itu adalah suatu khotbah tersendiri, aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wewangian bunga mawar. Itu artinya, saudara, yang lebih utama harus ditunjukkan bagi setiap orang percaya dalam kehidupan kesehariannya, dinyatakan suatu keteladanan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan yang baik. Saudara, seorang yang bernama Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus, ia dalam kehidupan beriman dan pelayanannya itu mengikuti teladan neneknya dan ibunya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius meladani kehidupan neneknya dan juga ibunya, sehingga Timotius dalam melaksanakan tugas pelayanannya itu, dimanapun kehadirannya, senantiasa dapat menjadi berkat. Dan sebagai seorang ibu, Yunike pun memberikan contoh dan keteladanan yang baik, bukan hanya memberikan nasihat, bukan hanya berkata-kata kepada anaknya Timotius, tetapi dalam sikap, tindakan, perbuatan yang baik, ia nyatakan, dia tunjukkan keteladanan hidup yang baik itu. Sehingga seorang ibu dapat menjadikan anaknya itu kaya hati dan kuat karakternya. Saudara, ada pandangan bahwa kesuksesan itu buah dari keberhasilan didikan yang dimulai dari beberapa generasi sebelumnya. Itulah warisan didikan, warisan spiritual yang diteruskan kepada generasi dan generasi selanjutnya. Dan dari Timotius saat itu bekerja karakter iman yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dari neneknya Lois turun ke ibunya Yunike dan selanjutnya kepada dirinya, yaitu Timotius. Karena didikan mereka jugalah Timotius berhati lembut, mau membuka hati untuk menerima didikan dan dibentuk oleh Tuhan. Karena itu dalam peringatan Hari Ibu Nasional pada saat ini, saudara, kita sekarang diingatkan bahwa keteladanan hidup itu harus selalu dinyatakan dan ditunjukkan, agar kehidupan anak-anak kita di masa depan yang akan melanjutkan kehidupan gereja di masa yang akan datang dapat menunjukkan satu kehidupan keteladanan hidup yang baik. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, tentunya kita sebagai jemaat, sebagai gereja,
yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa memancarkan kasih dan terang Kristus bagi kehidupan banyak orang, sehingga lewat kehadiran saudara dan saya dalam hidup dan kehidupan keseharian kita, nama Tuhan senantiasa dimuliakan, dan hendaknya terang itu tetap bercahaya dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, Bapamu yang di sorga yang dipermuliakan, Tuhan kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat, silakan berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, melalui doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya kami dapat hidup di dalam terang Tuhan dan menjauhkan diri hidup dalam dosa. Kiranya kehidupan kami senantiasa hidup yang mempermuliakan nama-Mu, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak Tuhan, sehingga kehadiran kami
dimanapun kami berada, kami dapat hidup menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Dijauhkan kiranya ya Bapa di sorga, kehidupan kami yang hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapa di dalam sorga, ajarlah kami senantiasa dengan firman-Mu yang mengajarkan tentang kebenaran dan keadilan dan kebaikan. Dan kiranya ya Tuhan, dalam kehidupan keseharian kami juga dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan banyak orang. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan dan perbuatan yang nyata kami dapat menjadi contoh dan teladan. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kaum perempuan secara khusus dalam rangka Hari Ibu. Tuhan kiranya senantiasa menolong mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan juga dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Kiranya sebagai ibu mereka dapat senantiasa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya. Dan anak-anak kami kiranya menjadi anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan dan hidup yang mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi kehidupan pemerintah bangsa negara kami. Tuhan berkati akan pemerintah kami baik tingkat pusat maupun daerah, secara khusus pemerintah daerah Banten, dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat dimampukan untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan masyarakat kami. Kami juga berdoakan bagi pelayanan gereja-gereja di Indonesia, kiranya kehadiran gereja-Mu ya Tuhan dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Gereja-Mu dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia, sehingga kehidupan gereja-Mu senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan di GP Jemaat Bahtera Iman. Tuhan berkati para presbiter, unit-unit misioner dan sewarga jemaat. Secara khusus ketika kami tengah mempersiapkan diri untuk mengingat rayakan kelahiran Kristus, kiranya sukacita, hidup penuh dengan pengharapan, hidup di dalam kasih, dan hidup di dalam damai senantiasa dapat terwujud dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat-Mu yang tengah hidup dalam pergumulan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi mereka dalam menjadi hari-hari kehidupan yang mereka jalani. Kami juga doakan bagi warga jemaat yang pada saat ini tengah dalam keadaan sakit, dalam perawatan dan dalam pemulihan di rumah dan rumah sakit. Kami doakan bagi Ibu Sri Nuryanti, orang tua dari Ibu Indiani Hokamau, Ibu Kiki Ramelan Rumambi, Bapak Manase Salhuteru, Ibu Rude Kaisepo Salhuteru, Ibu Agustina Pangemanan. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka dan pulihkanlah kondisi fisik mereka yang lemah ya Tuhan. Kami juga doakan bagi keluarga yang berduka, keluarga Wilhelmina Tanamal Bremer. Kekuatan dan penghiburan Tuhan anugerahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapa di sorga, kami berdoa sarkus bagi keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu. Kami menopang dalam doa bagi keluarga Nyonya Vera Tansil, keluarga Nyonya Dede Rosika Lorong, keluarga Nyonya Angelina Panggeso, keluarga Wagyu Kutin, keluarga Petrus Saimima, keluarga Rudi Mampioper, keluarga Nyonya Andiana Kapilaha, keluarga Nyonya Diah Pandansari, keluarga Kaleleat Timia, keluarga Nyonya Yohana Lumendong, keluarga Nyonya Esperando Lokolo, keluarga Josafat Watimuri, keluarga Rodin Siahaan, keluarga Sahab Hari Kustoro, keluarga Mandei Parinding, dan keluarga Nyonya Doli R. Mangangantung. Ya Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka yang mereka perlukan dalam kehidupan keseharian, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, dan juga setiap kami pribadi dan keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini.
baik kami yang beribadah di gedung gereja maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kiranya setiap kami di dalam anugerah kasih Tuhan, dan kami mempersiapkan diri kami, hati kami untuk kembali mengingat rayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di hari Natal nanti. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Juga tak lupa kami doakan untuk janda, duda, yatim piatu dan kaum lanjut usia, juga panitia pembangunan sarana pelayanan GPIB, jemaat Bahtera Iman, badan pemeriksa pembenaran jemaat, kiranya senantiasa mereka ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Saat ini kami sebagai warga masyarakat, kami harus menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Kiranya kami tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga kami dapat terhindar dari penularan COVID-19 dan kami dapat selalu sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan. Demikian juga ya Tuhan kami doakan bagi semua saudara warga masyarakat Indonesia, secara khusus bagi mereka yang mengalami musibah bencana alam. Tuhan tolong mereka dan Tuhan kuatkan mereka, dan kami selaku gereja dapat senantiasa mendoakan dan juga memberikan bantuan bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh bangga Bapa punya anak seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas karena pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku
dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan kita. 1 Tawarik 29 ayat 17 menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat memberikan persembahan diiringi instrumen, dimulai dari pelayan firman, presbiter yang bertugas, lalu diikuti oleh jemaat yang duduk di bangku depan, serta jemaat yang berada di rumah diberi kesempatan memberikan persembahan melalui QR Code, transfer bank, atau dengan mengumpulkan dalam amplop dan disetorkan ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja.
padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhan-Mu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memberkati dan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Bahtera Iman, Minggu 19 Desember 2021. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan selamat hari Minggu bagi segenap warga jemaat. Kiranya di hari Minggu Advent keempat ini memperbaharui kehidupan beriman kita sekalian. Ibadah Malam Natal 2021. Ibadah Malam Natal tanggal 24 Desember akan dilaksanakan pada pukul 17 secara luring dan pukul 20 secara luring dan daring. Diharapkan para korsek sudah mulai mendaftar warga jemaat yang akan mengikuti ibadah malam Natal. Pelayanan baptisan kudus. Pada ibadah Natal kedua hari Minggu 26 Desember pukul 8 akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan bagi 1. Amadea Pramia Atmariani Pramili, anak dari keluarga Bapak Justinus Heru Pramili dan Ibu Josephine Joan H.M. Riung, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman, sektor pelayanan 2. Kedua, Johnson Stephen Maringan Butar-Butar, anak dari Bapak Roni Butar-Butar dan Ibu Yulea Vena Turangan, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman, sektor pelayanan 6. 3. Melody Gabriela Kasiepo, anak dari Bapak Ishak Samuel Kasiepo dan Ibu Natalia Christine Takaria, anggota Jemaat GPIB Bahtera Iman, sektor pelayanan 7. Persiapan dan penggembalaan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember pukul 18. Persiapan pelayanan. Persiapan ibadah malam Natal 24 Desember, Natal pertama 25 Desember, dan Natal kedua 26 Desember akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember pukul 19.30. Mohon perhatian presbiter dan semua yang melayani. Ucapan Natal dan Tahun Baru virtual. Dalam rangka Natal dan Tahun Baru diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru secara virtual yang akan ditayangkan dalam bentuk video klip. Keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam nahkoda. Berikut ini contoh video klip ucapan Natal virtual.
Persembahan syukur akhir tahun. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman telah mengedarkan sampul syukur akhir tahun melalui presbiter sektor masing-masing. Mohon jemaat dapat berkenan mengisinya dan mengembalikannya pada ibadah hari Minggu atau menyerahkan secara langsung ke kantor Majelis Jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan jemaat. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, Ibu Wehelmina Tanamal Dreamer dalam usia 91 tahun pada hari Minggu 12 Desember di Bandung dan telah dimakamkan pada hari Selasa 14 Desember di TPU Kerkhof Cimahi. Almarhum adalah anggota Jemaat Sektor Pelayanan 2. Seluruh presbiter dan warga Jemaat GPIB Bahtera Iman menyampaikan turut berduka cita dengan iringan doa kiranya kasih dan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dari keluarga yang ditinggalkan. Jumlah jemaat yang hadir 112 orang. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-93. Tema, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Subtema, kuulurkan tanganku untuk menolong sesama. Kekuatan ibu mengabdikan dirinya untuk menjadi tiang doa dan penolong bagi keluarga maupun bagi lingkungannya. Menjadi makna tersendiri di hari ibu. Saat keluarga menghadapi ancaman, ibu bijaksana akan bangkit dalam doa untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Ibu akan berjuang membangun mezbah keluarga, sehingga hikmat Tuhan hadir memimpin keluarganya. Mencontoh Abigail dan Esther, dua tokoh perempuan dalam Alkitab yang dekat dengan Tuhan, sehingga dapat menyelamatkan keluarga, bahkan bangsanya. Lebih luas lagi, Hari Ibu dimaknai sebagai ungkapan syukur, penghargaan, dan penghormatan kepada kaum ibu atas berbagai perannya bagi keluarga. Dalam masa pandemi COVID-19, peran ibu sangat penting. Ini terbukti banyak kaum ibu yang ikut aktif dalam penanganan COVID di setiap lini lingkungan. Dengan merebaknya wabah COVID-19 menyebabkan banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Oleh karena adanya pemutusan hubungan kerja, tutupnya tempat usaha, terbatasnya ruang gerak, karena penerapan protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi kaum ibu sebagai perempuan bijak dan berhikmat berusaha melihat kesempatan dalam sebuah kesulitan. Ibu mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengenal dan menggali potensi diri guna memberi yang terbaik bagi keluarga bahkan banyak orang di sekitarnya. Masa Raya Advent terus memampukan sekalipun virus corona telah mengubah tatanan hidup kita, termasuk perekonomian yang sangat terganggu. Kondisi ini membuat banyak orang membutuhkan uluran tangan. Maka, mari kaum ibu GPIB dimanapun berada, bersediakah mengulurkan tanganmu untuk menolong sesama? Ulangan 15 ayat 11 mengatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Majelis Sinode 21 GPIB Masa Bakti 2021-2025 dan Dewan Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Masa Bakti 2015-2021. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.